Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas ekonomi yang berjudul Badan Usaha atau BUPT. Anggota kelompok 1 Yola Herpiana, 2 Fitri Numalasari, 3 Dewi Intan, 4 Pini Indrianingsih, 5 M Hilmi, 6 Risa Widya, 7 Jagat Maulana, 8 Naila Jati. Pengertian PT atau perseroan terbatas adalah salah satu unit usaha berbadan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengertian PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki masing-masing investor. Ciri-ciri badan usaha PT. Ciri-ciri PT adalah sebagai berikut. 1. PT didirikan untuk mencari keuntungan. 2. PT memiliki fungsi komersial serta fungsi ekonomi. 3. Modal perusahaan PT didapatkan dari lembaran saham yang dijual dan obligasi. 4. Perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. 5. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT. 6. Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan. 7. Pemilik saham akan mendapat keuntungan saham dalam bentuk dividen. 8. Direksi adalah pemimpin utama perusahaan PT. Jenis-jenis perseroan terbatas. 1. Perseroan terbatas terbuka. Perseroan terbatas terbuka dalam kurung TBK atau yang sering disebut dengan PT yang sudah go public atau Intel Public Offering dalam kurung IPO karena penyetoran modal di dalamnya bersifat terbuka untuk para masyarakat. Contoh perusahaan PT TBK adalah PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia dalam kurung Pesora Tbk. 2. PT tertutup. Berbanding terbalik dengan PT Tbk, PT tertutup adalah jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Contoh perusahaan PT tertutup adalah Salim Group, Bakri Group, Sinarmas Group, Lip Group, dan lain-lain. 3. PT kosong. PT kosong adalah jenis PT yang telah mengantongi izin usaha dan izin lainnya, tapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Contoh dari perusahaan PT kosong adalah PT Sarana Lekatama Dinamika, PT Asia Bistro, PT Adam Air, PT Semen, PT Bayor Air, dan lain-lain. Nomor 4. PT Domestik. PT Domestik adalah jenis PT yang sudah berdiri dan menjalankan operasional perusahaannya di dalam negeri yang harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri. Nomor 5. PT Perseorangan. PT Perseorangan adalah jenis PT yang seluruh sahamnya hanya dipegang dan dimiliki oleh satu orang saja. Nomor 6. PT Asing. PT Asing adalah jenis PT yang telah didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku dalam negeri tersebut. Modal perseroan terbatas. 1. Modal dasar. Modal dasar adalah modal perusahaan PT yang sudah ditentukan dengan seberapa besar perusahaan tersebut. 2. Modal yang ditempatkan. Badan usaha terbentuk dari beberapa pihak yang mana setiap pihak tersebut akan menanamkan modalnya untuk mendirikan perusahaan. Modal yang disetorkan. Modal ini adalah sumber keuangan perusahaan PT yang disetorkan oleh para pemilik saham. Jenis modal ini diklaim sebagai sumber dana yang sangat nyata. Kelebihan dan kekurangan perseroan terbatas atau PT. 1. Kelebihan perseroan terbatas. Perusahaan PT adalah perusahaan yang sudah mengantongi badan hukum, sehingga keberlangsungan hidup perusahaan tersebut akan terjamin walau ada pergantian milik perusahaan. 2. Kekurangan perseroan terbatas. Kekurangan dari mendirikan perusahaan PT adalah Anda harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar. Prosesnya pun cenderung lebih rumit dan sulit jika dibandingkan dengan pembentukan badan usaha lainnya. Unsur-unsur PT sebagai badan hukum. Organisasi yang teratur.
Sebagai suatu bentuk organisasi yang teratur, maka dalam perusahaan PT juga harus memiliki organisasi perseroan yang di dalamnya terdapat rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi dan komisaris. Struktur ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur PT sebagai badan hukum. Kekayaan tersendiri. Perusahaan PT memiliki bentuk kekayaan sendiri berupa modal dasar. Hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Perseraan Terbatas, yang mana modal dasar ini terdiri dari semua nilai nominal dan kekayaan dalam bentuk lain berupa benda yang bisa bergerak ataupun diam. Unsur-unsur PT sebagai badan hukum. Melakukan hubungan hukum sendiri. Sebagai salah satu bentuk badan hukum, maka status perusahaan PT akan menjadi jelas di mata hukum. Hal ini dikarenakan mereka tergolong subjek hukum. Untuk itu, perusahaan juga berhak dan memiliki wewenang untuk melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum dengan pihak kedua atau pihak ketiga yang diwakilkan oleh direksi. Memiliki tujuan sendiri. Sebagai salah satu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan operasional usaha, maka perusahaan PT harus memiliki tujuannya sendiri. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian PT atau perseroan terbatas adalah salah satu bentuk badan usaha yang sudah dilindungi secara hukum dan modal di dalamnya bersumber dari berbagai saham atau perhimpunan modal. Itulah penjelasan lengkap tentang pengertian PT atau perseroan terbatas, lengkap dengan ciri-ciri, jenis, unsur, kelebihan, dan kekurangan PT. Anda harus memahami seluruhnya jika Anda ingin membangun suatu perusahaan PT. Jika ada kurangnya, saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.